Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Srika, NIM 1903111000030 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS penyuluhan dan pemberdayaan pertanian dari Bapak Mohrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas unggul dan permasalahannya di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Komoditas unggul yang ada di Desa Tambaan yaitu tanaman jagung, dan permasalahan yang sering terjadi pada tanaman jagung yaitu penyakit bulai. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara mengatasi atau mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung. Tanaman jagung atau Z. Mais L merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian nasional menempatkan jagung sebagai penyumbang terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Daerah penghasil tanaman jagung adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Khusus daerah Jawa Timur dan Madura, tanaman jagung dibudidayakan cukup intensif karena tanah dan iklimnya sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman jagung. Faktor pembatas dalam upaya peningkatan produksi jagung terdapat beberapa hambatan. Salah satunya adanya serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Salah satu kendala dalam budidaya tanaman jagung adalah penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronosklerospora maidis. Penyakit bulai merupakan penyakit tanaman yang menyerang bagian daun di mana warna daun yang semula hijau berubah menjadi kuning. Gejala khas penyakit bulai adalah adanya warna klorotik memanjang sejajar tulang daun dengan batas yang jelas dari daun yang masih sehat berwarna hijau normal. Daun permukaan bawah dan atas terdapat warna putih seperti tepung. Hal ini sangat tampak di pagi hari. Tanaman jagung yang terserang penyakit bulai sejak umur muda sekitar 10-15 hari setelah tanam, maka akan terjadi infeksi yang sistematik dan intensitas serangan berat, sehingga dapat menyebabkan kegagalan panen. Gejala lainnya adalah tanaman akan terhambat pertumbuhannya, termasuk pembentukan tongkol, bahkan sama sekali tongkol jagung tidak terbentuk. Selanjutnya, daun-daun menggulung dan terpuntir. Bunga jantan berubah menjadi massa daun yang berlebihan, dan daun mengalami sobek-sobek. Tanaman jagung yang terserang Peronosklerospora maidis dapat mengalami penurunan produksi sebesar 80-100%. Hal ini dikarenakan tanaman jagung yang terserang Peronosklerospora maidis tidak dapat menghasilkan biji. Adapun cara pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung yaitu yang pertama, penggunaan varietas tahan. Penggunaan varietas tahan merupakan teknik pengendalian yang paling aman terhadap lingkungan dan mudah dilakukan serta murah. Hal ini sangat cocok diterapkan terutama di daerah endemik penyakit bulai di mana petani tidak serempak tanam jagung. Akibatnya terjadi variasi umur jagung yang berbeda-beda atau tanaman muda sampai panen, sehingga keberadaan sumber inokulum bulai selalu tersedia. Dan ini sangat potensial untuk sumber infeksi pada tanaman jagung berikutnya.
Yang kedua yaitu periode lahan bebas tanaman jagung atau bero. Upaya untuk menerapkan waktu tanam serempak di suatu hamparan pertanaman jagung luas, maka diperlukan kesepakatan antara kelompok tani agar menjadwal ulang waktu tanam mereka dengan ketentuan lahannya diberokan selama beberapa hari sampai semua lahan bebas tanaman jagung. Kemudian sama-sama menanam jagung secara serempak. Hal ini dimaksudkan agar siklus penyakit bulai terputus, sehingga ketersediaan sumber inokulum bulai akan hilang. Yang ketiga, sanitasi lingkungan pertanaman jagung. Sanitasi lingkungan tanaman jagung juga sangat diperlukan, terutama untuk menghilangkan atau membersihkan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman jagung. Karena tidak menutup kemungkinan gulma-gulma tersebut merupakan inang penyakit bulai yang dapat menjadi sumber infeksi pada tanaman jagung. Yang keempat, pergiliran varietas jagung atau rotasi ke tanaman lain. Pergiliran varietas jagung atau rotasi dengan tanaman lain seperti kacang-kacangan atau palawijen lainnya sangat berperan dalam pengendalian penyakit bulai. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut dapat memutus penyediaan sumber inokulum sebagai salah satu rantai infeksi. Yang kelima, perlakuan benih dengan fungisida metalaksil. Pemilihan fungisida yang efektif atau bahan aktif metalaksil untuk perlakuan benih dengan dosis 2,5 sampai 5 gram fungisida atau kilogram benih jagung dapat menjaga tanaman jagung dari infeksi awal penyakit bulai. Yang terakhir yaitu kombinasi antara varietas tahan dan perlakuan benih atau seed treatment. Kombinasi antara varietas tahan yang akan ditanam dengan penggunaan fungisida efektif atau perlakuan benih penting dilakukan, terutama di daerah endemik bulai dan tidak serempak tanam agar terhindar dari serangan bulai. Materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.